Jadi fungsinya seperti itu, pembuatan teras siring. Yang pertama, yang kedua ini adalah kamalir atau selokan, dan ketiga pemangkasan teras yang miring ini itu harus paling tidak 75 derajat, sehingga ini nanti sulit untuk ditumbuhin tanaman-tanaman rumput yang akarnya besar. Ini nanti akan ditumbuhi oleh rumput-rumput biasa yang mudah saja kita lakukan pembabatan. Perakarannya kita butuhkan untuk menahan dinding-dinding ini agar tidak longsor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sedang bersama-sama tim kebun sedang melakukan perapihan lahan. Yang dahulu kala kebun ini kita buka dengan pola TOT, tanpa olah tanah. Tanah di sini dahulu kala kebun masyarakat di era tahun 80-an. Kali ini kita manfaatkan kembali, kita alih fungsikan menjadi tanah perkebunan. Dan kita lihat apa yang mereka lakukan, tujuannya apa, manfaatnya apa. Inilah lahan pertanian kami yang 2 tahun yang lalu. Ini adalah kebun yang sudah lama bertahun-tahun tidak dilakukan penggarapan. Dan ini adalah pohon pete, pohon pete besar sekali dan kita tidak tebang. Karena daun pete itu daunnya kecil-kecil, jadi tidak akan banyak mengganggu pertumbuhan alpukat kita. Nah, kita lihat seperti inilah. Ini barisan tanaman alpukat kami menghadap ke timur, sana arah timur matahari terbit, sehingga jaraknya ini lebar 8 meter, dan jarak antar tanaman ada yang 5, ada yang 6, ada yang 4. Ini tanaman kendil kita, dan kita sekaligus lakukan pruning. Batang-batang bawah itu usahakan clear, tidak ada batang pengganggu dari batang-batang sekunder, batang primer. Jadi cukup batang-batang utama saja. Ini dahulu lahan yang tidak tertata dengan rapi. Kita hanya melakukan penarikan menggunakan tambang, kemudian kita tentukan jarak tanam dan kita tanam, sehingga setelah pertumbuhan bagus dan usia tanam di atas 1 tahun, barulah kita melakukan perapihan dengan pembuatan teras siring. Nah, seperti yang tadi kami sampaikan, fungsi dari teras siringan ini adalah pertama, mempermudah perawatan, baik penyemprotan, pruning, pengocoran, pemupukan, dan nanti ketika masuk usia generatif, maka setiap jalur pohon itu sudah disediakan jalur untuk pemanenan, sehingga kondisinya rata seperti ini. Lantas yang kedua ini apa? Nah, inilah yang kita sebut kamalir. Dalam istilah orang Priangan Timur, kamalir itu bermakna sebagai saluran irigasi dan tempat menyerap dari runtuhan-runtuhan tanah ataupun sampah dari atas, kemudian tertampung di sini. Nah, secara berkala 1 tahun sekali kita lakukan perapihan, sehingga saluran selokan ini, saluran irigasi atau kamalir ini nanti berisi dengan saripati tanah yang berisi dengan pupuk-pupuk itu tertampung di sini, sehingga kita taikan dan kita tebarkan di sekitar batang bawah. Dan ini kemarin sudah kita lakukan pemasangan mulsa. Kita bongkar lagi dan kita pasang nanti setelah selesai pelaksanaan pembuatan teras siring. Jadi fungsinya seperti itu, pembuatan teras siring. Yang pertama, yang kedua ini adalah kamalir atau selokan, dan ketiga pemangkasan teras yang miring ini itu harus paling tidak 75 derajat, sehingga
ini nanti sulit untuk ditumbuhin tanaman-tanaman rumput yang akarnya besar. Ini nanti akan ditumbuhi oleh rumput-rumput biasa yang mudah saja kita lakukan pembabatan. Perakarannya kita butuhkan untuk menahan dinding-dinding ini agar tidak longsor. Katakanlah kita keteter pembabatan, ya bolehlah kita lakukan penyemprotan herbisida, tetapi jangan sampai full mati. Kenapa? Karena kita butuh akar mereka hidup untuk mengikat tanah-tanah ini, karena ini tanah-tanah gembur gitu. Jadi perlunya trik dan teknik yang baik dan benar untuk melakukan perawatan terasiring di kebun kalian. Ayo kita lihat sana. Seperti ini. Tidak hanya masalah rumput, kemudian juga air, pencahayaan, angin. Kalian juga perlu pentingkan estetika di kebun kalian. Coba bayangkan ketika kalian hadir di tengah kebun seperti ini, rapi, bersih, kalian akan betah dan nyaman di kebun. Dan inilah tim kami, tim yang tiap hari melakukan pembuatan terasiring seperti ini. Ini adalah mulsa yang kita copot dulu. Seperti ini, kita copot dulu, nanti setelah selesai kita pasang lagi. Jalur ini itu akan sangat mudah dalam melaksanakan perawatan, penyemprotan. Nah, ini kita mudah melakukan penyemprotan, kemudian pemanenan, pemupukan. Dan tebing-tebing ini pun nanti ketika ini terbawa hujan, longsor, tidak akan banyak dan itu akan tertampung di sini. Dan itu berkala dilakukan pengerukan. Mulsa kembali kita pasang dan rumput-rumput pun tumbuh kembali. Namun rumput ini tidak akan banyak mengganggu seperti halnya rumput-rumput yang dahulu kala. Ini sudah terpasang mulsa rapi, dan ini selang-selang irigasi yang tadinya sudah kita pasang, akhirnya kita bongkar ulang, nanti akan kita pasang kembali. Dan inilah pemandangan kota Tasikmalaya di sana. Kalau malam itu lampu luar biasa, dan ini tempat yang paling eksotis di saat malam hari. Dan di atas nanti akan kita buat, di atas sana akan kita buat saung untuk bermalam. Nah, inilah pola-pola pruning yang kami kembangkan di sini. Nampak seperti ini. Batang primer kuat, sekunder kokoh, dan kemudian tinggal pembentukan ranting-ranting tersier. Kayu-kayu yang mengganggu, menaungi, kita tebang. Dan seperti inilah yang sudah diberikan, dilakukan pemasangan mulsa kembali. Sedikit yang bisa kami ceritakan di kebun kami tentang terasiring. Dan seperti di video kami yang lain, ini nampak tanaman kendil yang sudah mulai berbunga, dan tentu ini nanti akan kita buang bunganya karena memang pohon masih kecil. Dan ini sudah nampak ada hama ulat, waktunya untuk melakukan penyemprotan HPT. Lakukan pengontrolan berkala khusus menangani masalah hama penyakit, sehingga kalian akan secara berkala akan tahu perkembangan tanaman-tanaman kalian di kebun. Tetap fokus, rajin belajar tentang pengetahuan-pengetahuan penanganan masalah tanaman kalian di kebun, karena ilmu tidak ada batasnya. Setiap hari belajar dan belajar. Aplikasikan dengan tulus sehingga tanaman kalian akan lebih optimal. Salam dari Panjalu, salam dari Bang Thoyib. Mudah-mudahan
kalian semua senantiasa sehat dan tetap semangat mengembangkan alpukat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.